Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marieta Sari, NIM 1810602041, jurusan Ekonomi Syariah, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Video ini saya buat untuk memenuhi syarat ujian akhir semester Sistem Informasi Manajemen. Baiklah, saya akan menjawab 6 pertanyaan. Yang pertama, jelaskan konsep sistem informasi manajemen. Sistem konsep informasi manajemen, selain kita harus mengetahui definisi dari SIM, kita juga harus mengetahui dan memahami konsep-konsep yang berhubungan dengan informasi, pemakaian, dan informasi pemakaian dan nilai informasi sebagai berikut. Yang pertama, konsep informasi. Yang kedua, konsep manusia sebagai penghasil informasi. Yang ketiga, konsep organisasi dan manajemen. Yang keempat, konsep pengambilan keputusan. Dan yang terakhir yaitu konsep nilai informasi. Baiklah, yang kedua yaitu jelaskan bagaimana evaluasi sistem informasi berbasis komputer. Evaluasi sistem informasi berbasis komputer, yang pertama kita harus fokus pada data, yang kedua kita harus fokus pada sistem informasi atau sistem manajemen itu sendiri. Yang ketiga, fokus revisi pada pendukung keputusan atau discussion support system. Yang keempat, fokus pada komunikasi atau office automation. Yang kelima, fokus pada potensial dan konsultasi. Baiklah, selanjutnya yaitu jelaskan fungsi hardware, software, brainware, dan serta bagaimana perkembangan hardware, software, dan brainware pada masa sekarang ini. Yang pertama, hardware. Hardware berfungsi untuk menerima input dari pengguna, melakukan penghitungan dari prosesor penyimpanan data, perangkat penyimpanan data, dan menghasilkan output kepada pengguna. Sedangkan software berfungsi sebagai antarmuka antara hardware dan brainware, juga berfungsi untuk melakukan perhitungan sesuai dengan algoritma yang dibuat pengguna. Sedangkan brainware berfungsi sebagai pengguna komputer menyusun perangkat lunak dan perangkat keras, melakukan input data, dan memanfaatkan output pada komputer. Sedangkan perkembangan hardware dan software berjalan dengan progresif dan dinamis, selalu menemukan sesuatu yang baru dan merangkum fungsi beberapa hardware dalam suatu komponen yang berintegrasi menjadi mudah dalam penggunanya. Baiklah, selanjutnya jelaskan tujuan informasi resource planning atau IRP dan entrepreneurship resource planning atau ERP. Yang pertama, tujuan IRP untuk memudahkan perdokumentasian proses ini, maka dibuatlah suatu dokumen, contohnya yang dinamakan material ticket, yang diisukan dengan menggunakan suatu sistem dinamakan IRP. Sistem ini juga membantu untuk mengetahui stok material yang ada di gudang tersebut. Sedangkan IRP tujuannya adalah untuk memudahkan pekerjaan dan menjadikannya lebih efisien dan efektif bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan. Dan akibatnya adalah dapat memberikan nilai tambah bagi semua pihak yang terkait dengan perusahaan. Baiklah, selanjutnya yang kelima yaitu jelaskan alat-alat yang digunakan dalam desain sistem. Alat-alat yang digunakan dalam desain sistem itu ada 3, yaitu DVD atau Data Flow Diagram, merupakan gambaran sistem secara logika, tidak tergantung pada perangkat keras, lunak, struktur, dan organisasi file. Keuntungan DVD yaitu untuk memudahkan pemakaian yang kurang menguasai bidang komputer untuk mengerti sistem akan dikembangkan. Yang kedua, diagram konteks atau konteks diagram merupakan di dalam suatu organisasi yang memperlihatkan batasan sistem, adanya interaksi antara external entity dengan suatu sistem, dan informasi secara umum mengalir di antara entity dan sistem. Dan yang terakhir yaitu kamus data atau data dictionary, merupakan katalog data tentang data dan kebutuhan informasi suatu sistem informasi dengan menggunakan kamus data analisis sistem yang dapat dikembangkan oleh desain itu tersebut. Baiklah,
Yang selanjutnya yaitu sebutkan dan jelaskan etika sistem informasi. Etika dalam sistem informasi yaitu ada privasi atau yang sering disebut dengan kerahasiaan. Privasi dalam bentuk hal individu atau hak seseorang dalam mempertahankan informasi yang bersifat pribadi dalam pengaksesan oleh orang lain yang tidak berhak dirahasiakan. Akunari atau ketepatan. Properti atau kepemilikan memiliki seseorang terhadap suatu barang atau non-barang. Yang terakhir adalah accessibility atau hak akses, yaitu hak untuk akses informasi dan pembayaran biaya mengaksesnya. Hal ini menyangkut masalah keamanan sistem informasi. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dan saya jawab dari 6 soal ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf pada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.